Selamat pagi, saya Devi Rizky Suryani dari Universitas Musamas. Selamat datang di seri Belajar Kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi turunan. Nah, bagaimana konsep dasar turunan di kalkulus? Perhatikan grafik fungsi fx berikut. Kita tarik tali busur yang memotong kurva fx di dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Misalkan koordinat untuk titik P adalah X, maka nilainya adalah fx, sedangkan untuk Q adalah X plus H, maka nilainya adalah fx plus H. Dapat kita lihat bahwa koordinat titik P adalah X fx, sedangkan koordinat titik Q adalah X plus H fx plus H. Kita dapat menghitung gradien ataupun kemiringan dari tali busur PQ dengan menggunakan rumus gradien dari garis lurus, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Perhatikan segitiga berikut. Dapat kita lihat bahwa jarak dari sini ke sini itu adalah Y2 dikurang Y1, dengan Y2-nya adalah Fx plus H, dan Y1-nya adalah Fx yang ini. Maka Y2 min Y1-nya adalah Fx plus H dikurang Fx. Kemudian untuk yang ini jaraknya adalah X plus H, ya, X2-nya X plus H dikurangi X1-nya X, sehingga didapat H. Maka inilah rumus gradien ataupun kemiringan dari tali busur PQ. Selanjutnya, anggaplah titik P ini adalah suatu titik tetap, sedangkan titik Q ini adalah suatu titik yang bisa kita geser-geser. Kita akan coba geser Q semakin mendekati P. Misalkan di sini, maka kita peroleh tali busur baru dengan X plus H-nya yang baru juga. Kemudian kita geser lagi Q-nya semakin mendekati P, maka kita dapatkan tali busur yang baru dengan X plus H-nya yang baru juga. Dapat kita lihat bahwa semakin kita geser Q-nya semakin mendekati P, maka X plus H-nya juga semakin mendekati X. Kita geser terus Q-nya hingga Q berhimpit dengan P, maka kita dapatkan suatu garis singgung yang menyinggung kurva fx di titik P. Nah, bagaimana cara mencari kemiringan dari garis singgung ini? Tadi kita lihat bahwa ketika kita geser Q-nya semakin mendekati P, maka X plus H ini akan mendekati X, atau dengan kata lain, H kita semakin mendekati, sehingga kita bisa menghitung gradien dari garis singgung ini menggunakan limit H mendekati 0 dari gradien tali busur, yaitu f x plus h kurang fx per h. Nah, inilah yang kita sebut sebagai turunan. Untuk x sama dengan c, maka gradien dari garis singgung pada kurva f di titik x sama dengan c dapat didefinisikan sebagai berikut. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang nilainya di c adalah f aksen c sama dengan limit h mendekati 0 dari fc plus h kurang fc per h. Selanjutnya, untuk contoh pertama, kita akan mencari turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kita menggunakan definisi dari turunan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Nah, karena fungsi fx-nya adalah x kuadrat, maka nanti ketika kita mencari fx plus h, kita akan menggantikan nilai x ini dengan x plus h. Sehingga kita dapatkan
untuk fx plus h-nya adalah x plus h kuadrat kurang fx-nya adalah x kuadrat per h. Kemudian kita jabarkan x plus h kuadratnya, sehingga kita dapatkan x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kurang x kuadrat per h. Dapat kita lihat di sini bahwa x kuadrat dikurang x kuadrat habis. Selanjutnya yang tersisa adalah 2xh tambah h kuadrat. Nah, ini kita faktorkan h-nya sehingga didapatkan 2x tambah h per h. Bisa kita lihat juga di sini bahwa h dibagi h habis dibagi. Sehingga kita akan mencari limit h mendekati 0 dari 2x tambah h. Nilainya adalah 2x. Nah, ini adalah turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Ataupun ini adalah fungsi untuk mencari gradien dari garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat. Selanjutnya contoh yang kedua, untuk fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 2. Nah, ini juga sama, kita menggunakan limit h mendekati 0 dari fx plus h kurang fx per h. Sama seperti yang tadi, kita untuk mencari fx plus h-nya, setiap kita ketemu x di fungsi fx, kita gantikan dengan x plus h. Mendekati 0, sehingga kita dapatkan ini adalah min x plus h kuadrat tambah 2 x plus h tambah 2 kurang min x kuadrat, ini fx-nya ya, 2x tambah 2 per h. Selanjutnya kita jabarkan x plus h kuadratnya, kita peroleh x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat, kemudian yang ini kita kalikan distributif ke dalam, diperoleh 2x tambah 2h tambah 2. Begitupun untuk yang negatif, ini kita kalikan distributif ke dalam, sehingga kita peroleh plus x kuadrat minus 2x minus 2 per h. Nah, ini kita bisa lihat, yang ini juga kita kalikan distributif ke dalam, sehingga yang ini adalah min x kuadrat ya, habis dengan plus x kuadrat. Begitu juga untuk yang plus 2x dikurang 2x, ini habis. 2 min 2 juga habis. Sehingga yang tersisa adalah minus 2xh min h kuadrat tambah 2h per h. Nah, ini juga sama, kita faktorkan h-nya. Per h, ini h juga habis dibagi h. Kemudian kita mencari nilai limit h mendekati 0 dari minus 2x min h plus 2. Hasilnya adalah min 2x tambah 2. Nah, inilah turunan dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 2. Contoh selanjutnya, jika fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 4, maka turunan fungsi f di sembarang x adalah sama seperti yang tadi. Kita gunakan juga limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Ini juga sama. Kita untuk mencari fx plus h-nya, kita gantikan setiap x yang ada di fx dengan x plus h, maka 3x plus h kuadrat tambah 2x plus h tambah 4 kurang
fx-nya adalah 3x kuadrat tambah 2x tambah 4 per h. Kemudian kita jabarkan lagi yang x plus h kuadratnya, didapatkan x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Yang selanjutnya kita kalikan distributif ke dalam, didapatkan 2x tambah 2h tambah 4. Itu juga yang ini dikalikan distributif ke dalam, diperoleh minus 3x kuadrat min 2x min 4. Ini per h. Nah, bisa kita lihat di sini, ini nanti kita kalikan distributif ke dalam juga. Ini 3x kuadrat min 3x kuadrat habis, 2x min 2x juga habis, plus 4 min 4 juga habis. Jadi yang tersisa adalah 6xh tambah 3h kuadrat tambah 2h per h. Kita faktorkan h-nya, 6x tambah 3h tambah 2 per h. Nah, ini h habis dibagi h, limit h mendekati 0 dari 6x tambah 3h tambah 2 adalah 6x plus 2. Nah, ini adalah turunannya. Selanjutnya, jika fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 4 sama dengan fungsi yang tadi, tetapi kita mencari turunannya di x sama dengan 2. Nah, ini sama, tetapi kita akan mencari f aksen 2, sehingga limit h mendekati 0 dari f, x-nya kita gantikan dengan 2 plus h kurang f2 per h. Nah, nanti ketika kita mencari f 2 plus h, berarti kita gantikan x yang ada di fx dengan 2 plus h. 3 kali 2 plus h kuadrat tambah 2 kali 2 plus h tambah 4 kurang f2. F2-nya x-nya berarti kita ganti dengan 2. 3 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 4 per h. Nah, ini limit h mendekati 0 dari 3. Nah, ini kita bisa jabarkan 2 plus h kuadratnya jadi 4 tambah 4h tambah h kuadrat. Yang ini kita kalikan distributif ke dalam, didapat 4 tambah 2h plus 4 kurang. Nah, ini bisa langsung kita hitung, nilainya adalah 3 kali 2 pangkat 2, 3 kali 4, ini 12. 12 tambah 2 kali 2, 4. 12 tambah 4, 16. Tambah 4, jadi minus 20 per h. Limit h mendekati 0 dari, ini kita kalikan distributif ke dalam, diperoleh 12 tambah 12. h tambah 3h kuadrat. Ini 4 dengan 4 bisa kita jumlahkan, 8 ditambah 2h kurang 20 per h. Nah, ini bisa kita lihat bahwa 12 tambah 8, 20 kurang 20 habis. Kemudian 12h tambah 2h nanti bisa kita jumlahkan. Limit h mendekati 0 dari 3h kuadrat, kemudian tadi 12h tambah 2h berarti 14h per h. Nah, ini kita juga bisa faktorkan h-nya, maka diperoleh ini 3h tambah 14 per h. H dibagi h habis ya, habis dibagi, tersisa kita mencari limit h mendekati 0 dari
3H tambah 14. Nilainya adalah 14. Nah, ini adalah gradien dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 4 di x sama dengan 2. Atau kita bisa juga menggunakan yang tadi kita peroleh ya, f aksen x-nya itu adalah 6x plus 2. Kita mencari f aksen 2, berarti kita gantikan nilai x-nya dengan 2. 6 kali 2, 12 tambah 2, 14. Itu saja hasil yang kita dapatkan adalah sama. Sekian untuk penjelasan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi.